Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurul Fuad, asal YN Kediri, jurusan Manajemen Pendidikan Islam pasca sarjana. Di sini saya akan mereview tentang jurnal internasional, yang berbahasa Inggris, dan saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini juga merupakan tugas dari salah satu mata kuliah manajemen pendidikan Islam, yaitu bahasa Inggris. Langsung saja saya akan mereview mulai dari judul sampai hasil penelitian. Yang pertama, judul jurnal. Judul jurnalnya adalah Academic and Culture Development Strategi Management for Islamic Higher Education in Indonesia, yang artinya manajemen strategi pengembangan akademik dan kebudayaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Kemudian penulis di sini yang membuat jurnal internasional itu ada dua orang. Yang pertama adalah Mulyono dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang kedua adalah Ismail Suwardi WK dari Stain Sorong, Papua Barat. Kemudian penerbit yang menerbitkan jurnal ini adalah JPJS IOP. IOP itu Institute of Physics pada bulan Juli 2018. Kemudian reviewernya saya sendiri, Sofi Nurul Fuad. Selanjutnya adalah background, latar belakang. Jadi latar belakang diambil judul jurnal ini adalah pengembangan budaya akademik dan agama sebagai subsistem perguruan tinggi memegang peranan penting dalam upaya membangun dan mengembangkan budaya dan peradaban masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Indikator mutu perguruan tinggi akan ditentukan oleh kualitas sivitas akademika dalam mengembangkan dan membangun budaya akademik dan keagamaan. Membangun budaya akademik dan religius di lingkungan perguruan tinggi bukanlah pekerjaan yang mudah, maka diperlukan upaya sosialisasi akademik dan keagamaan sehingga terjadi pembiasaan di kalangan sivitas akademika terhadap norma-norma kegiatan akademik yang dilandasi nilai-nilai agama Islam. Karenanya kekayaan yang paling berharga bagi sebuah universitas adalah budaya akademik dan religius di sebuah perguruan tinggi yang baik. Maka dari itu, pada jurnal ini akan mengupas tuntas tentang strategi pengembangan budaya akademik dalam sinergisme budaya religius perguruan tinggi Islam di Indonesia. Lanjut, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan budaya akademik dan religius dalam karakter ulul albab yang menghasilkan lulusan perguruan tinggi Islam Indonesia dengan studi kasus di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini penelitiannya itu ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Di sini metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif paradigma naturalistik dengan jenis model studi kasus. Studi kasus berarti pada ini langsung terjun ke lapangan. Jadi penelitiannya itu langsung terjun ke universitas tadi ya, Universitas Malang. Kemudian penelitian ini dilakukan di UIN Malang dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Jadi pengumpulan datanya itu hanya melalui dua jenis, yaitu wawancara dan observasi. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian. Di sini poin penelitian di sini itu ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan penelitian yang difokuskan pada strategi pengembangan budaya akademik secara gabungan dengan budaya religius pendidikan tinggi Islam di Indonesia,
dalam mencetak lulusan yang berkarakter ulul albab dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan agama dan sains. Yang kedua, mengintegrasikan perguruan tinggi dan ma'had atau sekolah berasrama. Yang ketiga, memperkuat orientasi pembentukan ulul albab. Dan yang keempat, menetapkan standar keberhasilan ulul albab. Dan yang kelima adalah menetapkan tujuan komitmen. Dan yang keenam, bertekad selalu membawa semua kesamaan dan kebersamaan. Yang ke-10, kepemimpinan yang tepat dan kuat melalui pendekatan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Yang ke-11, mengembangkan budaya menulis dan meneliti. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi baru secara terus-menerus. Itu yang poin pertama. Jadi poin pertama itu adalah bagaimana sih cara mencetak lulusan yang berkarakter ulul albab. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang kedua dalam penelitian ini adalah gelar akademik tertinggi bagi seorang dosen dicapai pada tingkat kemampuan akademik profesor, yaitu jenjang perguruan tinggi S3. Kemudian menurut Muhadjir Effendi menawarkan dua pendekatan untuk mewujudkan kampus yang unggul agama, yaitu dengan pendekatan formal dan yang kedua pendekatan non formal. Pendekatan formal itu contohnya seperti apa? Yaitu seperti kegiatan kurikuler, kegiatan mengajar tatap muka di kelas. Kemudian kalau pendidikan non formal itu adalah pendekatan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti dalam dunia olahraga, dalam dunia seni, jadi seperti itu. Itu poin yang kedua. Poin keduanya hanya membahas tentang pendekatan untuk mewujudkan kampus yang unggul agama. Kemudian yang poin yang ketiga dari hasil penelitian ini adalah di antara banyak langkah dalam mewujudkan kampus, yaitu dengan kegiatan kurikuler bernuansa Islami. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi kampus yang diminati oleh banyak orang. Kemudian untuk kampus yang kurang diminati bisa membuat perguruan tinggi keagamaan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya melakukan pengajian rutin seminggu sekali, yang kedua mengenakan busana Islami, yang ketiga memeriahkan hari raya Islam seperti peringatan tahun baru Islam dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memudayakan doa di semua kegiatan apapun. Jadi yang poin ketiga itu adalah langkah mewujudkan kampus agar diminati banyak orang. Jadi itu merupakan 3 poin hasil penelitian dalam jurnal internasional ini. Jadi cukup sekian hasil review saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.